Mayoritas candi-candi ya Mas ya? Termasuk peninggalan kerajaan. Nah itu pasti energinya besar gitu. Iya besar, contohnya gini. Nah itu ditimbulkan faktor apa? Ya karena kita bisa mengoneksikan diri kita dengan pusat semesta. Kita menembus dimensi yang paling atas. Makanya kan saya bisa menceritakan black hole, dalamnya ada apa, itu kan saya tidak belajar dari teori. Tapi memang Berarti dari iya, apa yang panjenengan alami gitu? makanya saya bisa menceritakan Sang Taya itu kan sumbernya saya belajar dari apa yang saya ketahui, bukan apa yang saya baca. Beda loh Mas. Nek buat moco kan moco buku. Iya. Tapi kan saya melihat apa yang saya ketahui, gitu kan. Apa yang saya alami. Nek apa yang saya baca kan berarti kan berdasarkan teori. Iya. Nah itu bedanya di situ. Karena kita berbicara tentang fakta, bukan perspektif, kan gitu. Adanya kita bercerita karena kita mengalami, bukan karena kita belajar. Maksudnya belajar dari sebuah mungkin literasi atau mungkin teori-teori yang sebelumnya leluhur miliki, gampangannya kan seperti itu. Di bumi ini kan pasti ada ya Mas ya, pusaran-pusaran energi yang besar di titik-titik tertentu. Nah itu apakah di candi-candi yang panjenengan? Iya, kan karena aku bisa membaca di mana titik yang harus aku kunjungi. Jadi di sana. Jadi ngetutnya rasa. Oh iya. Dan telapak tangan ini ada unsurnya untuk mencari, mendeteksi, Merasakan. Makanya di sini ada pusaran. Ini bisa di sana. Ya ini kan alat Mas, yang bisa ini kan jiwa kita. Yakin tapi melalui alat ini. Gitu. Misalkan di waktu saya nggarap di Candi Singosari sama yang Jati, termasuk itu kan rombongan orang Malang, anak-anak Malang. Di Candi Singosari bersama ini itu saya nyuruh Pak Eko yang dekat rumahnya dekat Candi Brahu. Iya. Pak, saya minta tolong kita jenengan jaga di Candi Brahu, saya di Candi Singosari dikoneksikan. Karena mau nggak mau Majapahit sama Singosari adalah satu darah. Yang ada keterkaitan. Akhirnya saya koneksikan di waktu yang malam yang sama, dan di Brahu itu ada cahaya putih melintasi candi. Nyata loh Mas, itu gak gaib loh. Terus dede. Bahkan saya berapa kali di sana yang bagian ada yang melihat nyata Garuda itu lewat. Garuda mengitari candi. Burung Garuda. Nyata itu. Nyata, nggak fisik, emang nggak gaib. Berarti burung Garuda itu bahkan rumah saya masih ada. Masih ada. Ya masih Mas, tapi kan kita nggak tahu di mana. Gitu kan. Di alam bebas mereka. Kecepatan Garuda kayak elang lah. Itu kan kecepatannya mau terbang kemana cepet tuh Mas. Dan mereka punya radar atau naluri yang sangat kuat. Ketika ada energi datang, dia mengitari. Elang ataupun Garuda, mereka tahu ketika ada energi besar, mereka menyambut. Pasti mereka akan terbang berputaran gini Mas. Saya mengalami berkali-kali, termasuk di Kemuning dulu ya juga gitu. Jadi Garuda itu kalau dia ada sesuatu energi pusaran besar itu yang terkoneksi langsung semesta, maka mereka akan berdatangan dan akhirnya ngubeng. Jadi terbangnya muter ini sampai berapa kali gitu. Dan aku ngalami itu di beberapa tempat.
Dari beberapa lokasi yang panjenengan melihat Garuda, itu satu sosok Garuda tetap atau berbeda? Ya ganti Mas, setiap daerah ganti. Karena gini, Garuda itu pasti akan mendekat bila mana ada energi besar dan mereka akan bergerak mengitari, terbang tapi berputar begini, gak bisa ngalir. Udah saya ngalami sendiri kayak gini. Berarti semuanya ngelihat ya? Lihat Mas. Tapi kan pas waktu meditasi ada sebagian berapa orang yang ngulatkin dhuwur. Kalau aku kan fokus doa. Jadi anak seorang barang. Wah. Saya kira burung Garuda itu hanya apa ya? Burung Garuda semacam itu hewan mitologi makanya atau kan gimana? Garuda itu disimbolkan angkasa. Makanya angkasa pura, Garuda Indonesia. Kan Garuda kan simbol angkoso. Maka bila mana ada energi di situ yang terkoneksi dengan semesta, angkasa, maka Garuda itu akan datang. Itu memang nyata. Bukan kok, makanya kan di dalam pewayangan ada Garuda itu sifat angkoso. Makanya bila mana ada energi besar, maka dia akan mengitari. Ini hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang ya. Karena saya bisa cerita karena ngalami berkali-kali. Sampai wah, dalam jarak dekat. Wah, ada yang di kadang teriak, kadang bunyi yang berkali-kali kuku. Suaranya angel diterok ya. Berarti dengan kemunculan burung Garuda itu sendiri, Mas Tinus, apakah ada pertanda khusus apa gitu? Ada Setiap pertanda apa? saya mengoneksikan ke semesta kan pasti energinya besar dan pasti Garuda itu akan mendekat. Dan sebelum kita melakukan itu, mereka sudah merasakan bahwa di sana akan ada suatu energi yang besar. Dia tuh kita belum melakukan, mereka sudah terkoneksi. Kan naluri hewan kan lebih kuat, kayak anjing lah. Misalkan ada anjing ya, misalkan jenengan punya anjing, dalam jarak radius kilometer mereka sudah terkoneksi. Kalau jenengan modal itu anjing. Dan kalau Garuda seperti itu, dia lebih membaca ketika ada energi yang terkoneksi dengan pusat, maka mereka datang. Gitu. Mas Tinus, akhir-akhir ini kan banyak fenomena meteor jatuh, Mas. Apalagi di status panjenengan kan sering akhir-akhir ini meteor jatuh. Nah, itu pertanda apa, Mas? Ini faktor gini Mas, faktor produksi O2 tipis karena polusi udara, panas bumi. Kan atmosfer atau lapisan ozon itu kan secara ilmu kimianya kan disebut O3 ya. Ya kan? O3 itu tercipta dari kumpulan dari O2. Jadi ketika kandungan O2 itu lebih padat, itu maka menjadi O3 yang disebut lapisan ozon. Nah, ketika dunia ini mengalami penipisan kandungan oksigen, maka produksi O3 ini juga akan berkurang. Ya. Padahal O3 itu kan ozon itu kan. Padahal yang melindungi bumi ini kan O3 ini. Ozon. Maka ada bila mana ada benda-benda langit yang membentur bumi, maka akan tembus. Gitu loh Mas. Jadi itu secara ilmu fisika, Mas. Iya, daya tahannya itu secara ranah spiritual. Kalau saya lebih ke ya Mas, lebih
kayak gitu nggak saya hubungkan spiritual. Tetapi gini, ada kandungan unsur material yang dimiliki oleh benda langit itu, misalkan ini ya, ada yang bilang setelah jatuh meteor habis itu terjadi virus. Nah, itu ada kandungan dari meteor langit ini yang jatuh, yang tembus ke bumi, tembus dari O3 atau ozon ini. Materi yang terdapat di sini membawakan unsur negatif, kan terbakar ini terlebur oleh udara, dan udara ini akhirnya meracuni manusia di bumi ini, karena ada bagian materi yang tidak bisa diterima oleh secara fisikly manusia. Makhluk Ya, akhirnya orang mengatakan bahwa itu akan menjadi virus lah, istilahnya seperti itu. Banyak kan kejadian, wah mungkin anak meteor geblok mesti ada anak meteor jatuh mesti arep ana pagebluk. Tapi belum tentu, tergantung kandungan meteornya. Tapi kebanyakan kan cenderung ke dari pembakaran negatif, ini akan terbias ke udara. Nah, dari udara ini turun, akhirnya mengena manusia, karena ada unsur materi yang angkasa yang beracun untuk manusia. Contohnya menjadi kayak bakteri atau virus. Yes, kalau aku ya, kalau orang Jawa kan mitos ya, orang sekarang ini karena segala sesuatunya sebenarnya bisa kita terjemahkan secara ilmiah. Nah, kenapa kok sering kali terjadi meteor jatuh? Ya karena faktor alam, karena produktivitas produksinya O3 ini tadi berkurang, karena produksinya O3 karena kurangnya adanya kepadatan O2. Hasilnya O2 kan semakin berkurang karena polusi, karena efek rumah kaca, terus bangunan berkurangnya tumbuh-tumbuhan. Makanya kan penting sekali ketika kita memelihara pohon. Dan pohon ini menghasilkan oksigen. Dari oksigen ini akan menghasilkan, dari kumpulan-kumpulan oksigen yang padat akan menghasilkan O3. Nah, O3 ini yang memelihara kehidupan. betul sekali. Nah itu. Nah sekarang pohon ini ditebangi, terus produksi O2-nya berkurang, otomatis O3-nya akan menipis. Hasil produksi dari O3 ini berkurang. Dari O3-nya berkurang, maka untuk menepis, mengikis meteor yang jatuh kan lemah, mengalami kelemahan. Itu secara ilmiahnya seperti itu. Dan ini hal seperti ini yang kadang-kadang orang kurang pahami. Apa sidik sangkut ke spiritual, mitos. Saya orang spiritual, tapi juga saya tidak mau jika hal ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan lagi, jangan mentang-mentang kita spiritual terus kita nggak mau bicara masalah ilmiah, ya kan? Maka justru dengan belajar spiritual itu kita bisa menganalisa. Oh, kehidupan nyata itu terjadi seperti ini. Harusnya mistis, klinik itu ya harus contohnya dilogikakan. Saya menjelaskan Adam Hawa tadi. Kan orang hanya mengenalkan Adam Hawa, tapi tidak semua ini yang berkaitan dengan alam, maka disebutnya ilmiah. Ya kan? Dari ilmiah ini kan dari alam. Semua berproses, nggak akan terjadi secara kegoiban yang bilang orang, wah ini muncul dengan tiba-tiba. Pasti semua bisa dijelaskan, Mas. Dengan logika kita. Makanya kan ketika kita mengolah spiritual, itu meningkatkan daya akhil kita untuk menganalisa sesuatu, biar kita bisa mengambil atau menganalisa lah istilahnya secara ilmiah. Tidak semua itu harus dijelaskan dengan hal yang sifatnya klinik atau mungkin pemahaman
ini dianggap mitos kayak gitu. Justru dengannya ada spiritual itu malah meningkatkan tingkat logika kita, rasional kita lebih main. Betul. Iya. Karena ada peningkatan IQ. Dalam proses berspiritual itu tadi endingnya ya. Iya, kita berspiritual Seperti itu itu. meningkatkan IQ juga, juga meningkatkan EQ, perilaku kita. Oke. Kesadaran diri kita kan mempengaruhi perilaku. Nah, perilaku ini kan butuh kesadaran. Nah, kesadaran butuh kefokusan. Iya. Kefokusan butuh kebeningan. Iya kan? Kebeningan ini gini, kefokusan ini gini. Iya. Saya ulangi lagi ya. Kesadaran itu butuh kefokusan. Kesadaran butuh kefokusan. Iya. Kefokusan butuh kebeningan. Kebeningan butuh keseimbangan. Keseimbangan butuh ketenangan. Ketenangan butuh kenyamanan. Kenyamanan butuh relaksasi yang dinamakan kundalini rayu itu. Makanya dibilang cakra dasar. Ekor. Oke. Maka butuh relaksasi. Makanya ketika kita meningkatkan kesadaran kita, ya caranya itu relaksasi dulu, baru nyaman. Ya kan baru nyaman, baru rileks. Bisa kan itu kan. Terus kalau nyaman, tenang. Ya kan? Kita kan belum tenang kalau kita belum nyaman. Bisa mas? Ya kan, nggak bisa kan kalau belum nyaman dulu. Keseimbangan, kita butuh tenang dulu. Bisa nggak seimbang tanpa ketenangan? Ya kan? Oh gini aja kita menaruh rokok ini kan butuh ketenangan biar seimbang. Nggak kan, nggak imbang kan, nggak tenang kan, jika. Nah, dari ini kebeningan, kita tidak bisa bening jika kita tidak seimbang dulu. Bagikan air ini keruh, kan harus bergeraknya gini, nggak gini, kalau gini kan keruh lagi. Nah gini kan mengendap, ya kan, bening. Nah kalau sudah bening baru kita fokus. Ya, kita belum bisa fokus kalau kita belum bening, belum bisa wening. Iya. Lah, kalau kita sudah fokus, baru kita menyadari. Kita belum bisa menyadari jika kita belum bisa melakukan tingkat kefokusan kita. Dari semua ini dilakukan dengan jalan spiritual. Nah, fungsinya spiritual kan esensinya seperti itu. Iya. Bukan untuk mencari kehebatan, bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk mencari kamukten. Orang Jawa bilang kamukten itu orang yang ngerti. Di dunia ini kan banyak orang pandai tapi sedikit orang yang bisa mengerti kehidupan ini. Mas Tinus, dalam proses berspiritual panjenengan dari kecil ya. Nah itu apa aja sih yang ditemui atau pengalaman panjenengan? Saya sendiri juga pernah pernah membaca sebuah kitab lah. Itu menceritakan di dalam itu ada proses orang laku tirakat itu nanti godaannya bertemu ini dan itu ya semacam makhluk-makhluk halus lah, semacam mak lampir, terus genderuwo dan sebagainya. Itu kan Banaspati berkaitan dengan mental. Nah itu kan jadi timbul ketakutan orang yang mau laku. Kalau orang takut tandanya kurang tenang. Iya kan mas. Nah itu apa benar yang dijelaskan Karena di gini, kitab tersebut? zaman sekarang itu sudah menjadi budaya bahwa hal itu menakutkan, jadi sugesti seseorang. Kalau orang dulu hal kayak gitu sudah lingkupannya, hidupannya seperti itu dulu. Ketemu lembut demit itu biasa. Karena sudah mindsetnya seperti itu. Tapi sekarang kan mindsetnya kan dianggap hal itu menakutkan. Ya akhirnya turun temurun mas, menjadi budaya, menjadi sugesti orang. Akhirnya menjadi hal yang menakutkan. Gitu mas. Ya contohnya dia ngerokok lah, nggak biasa ngerokok kan batu. Kalau terbiasa ngerokok nggak ngerokok, yo gak enak kan. Ya sama hal seperti itu. Karena sudah menjadi terlanjur menjadi kebiasaan.
dan menjadi budaya bahwa hal itu dianggap menakutkan, akhirnya menjadi mindset setiap orang. Kalau dulu leluhur kita biasa lihat kayak gitu. Orang dulu ya alas tok ya. Kan menyesuaikan kehidupan juga. Dulu aja pada listrik zaman dulu kan nggak ada listrik kan aja baru berapa tahun ini aja. Ya memang pasti mengalami ya Mas ya. Zaman kemerdekaan RI 45 menemui aja masih hal-hal banyak. seperti itu pasti ya. Ya pasti Mas. Tapi kan lama-lama terbiasa. Gitu kan. Dengan terbiasa itu kan melatih ketenangan itu dimanapun keadaan ya santai wae. Yo pengen naik tingkatnya masa yo ora ujian. Gitu. Maka ada istilah gini Mas. Lir tandure wusilir tak ijur yuru. Lirir itu kan bangunlah. Ngelilir. Sadarlah. Gitu kan. Tanduri wis sumilir, artinya kan tandur itu kan sumilir, memberikan kesejukan. Kesejukan itu sudah mulai datang. Tak ijuru yuruyu. Tak ijuru kan simbol keindahan. Terus lunyu peneknya blimbing kuwi. Artinya lunyu kan meski sulit, kan licin kan. Meski sulit, panjatlah blimbing itu. Artinya memanjat berarti kan kita naik tingkat, naik level, walaupun itu susah. Nah, blimbing itu sendiri maknanya? Blimbingnya kan bintang, simbol bintang Mas. Ketuhanan berarti Ya, bintang itu akan menghasilkan apa? Cahaya. Ya, cahaya kita ini, nah kita akan menjadi cahaya ketika kita bisa menyatukan ada berapa sudut bintang ini? 5. Cahaya, air, tanah, api, angin. Kita bisa menunggalkan 5 unsur ini, kita akan menjadi cahaya itu sendiri. Lampu aja bisa menerangi jika lampu itu ada cahayanya. Kita bercahaya, yang bercahaya apanya? Lampu itu yang bercahaya kan dalamnya, bukan luarnya. Artinya jiwa kita, kalau kita ingin menerangi yang lain, ya kita harus bisa menerangi. Ya. Kita menjadi cahaya itu sendiri. Dengan cara bagaimana? Kalau di Islam mungkin istilahnya Nur Muhammad. Lah makanya itu lunyu peneknya blimbing kuwi, ketika kita bersusah payah dan berkeras niat kita untuk naik level, maka kita akan menghasilkan cahaya. Jadi dari cahaya yang kita miliki ini akan membangkitkan cahaya tersebut, memberikan penerangan bagi yang lain, bahkan semesta ini. Betul. Dari sekian orang ini, bumi ini diberikan cahaya, maka frekuensi bumi akan menjadi baik. Nah makanya kan itu hal yang sepele. Lunyu penekno blimbing kuwi, artinya biarpun itu susah licin, kita harus naik. Kamu harus naik tingkat untuk menggapai cahaya itu. Bintang 5. Dan bintang itu menghasilkan cahaya pancaran yang menyinari. Gitu Mas. Wis toh. Itu artinya itu. Tapi orang kan pada bingung artinya apa gitu. Kok blimbing? Dan blimbing kan bentuknya kayak bintang. Lunyu penekno. Nah, bahasa-bahasa kiasan itu yang kadang-kadang sulit dimengerti, kadang kan gitu. Nah, fungsinya spiritual juga untuk melatih kiasan-kiasan sanepa seperti ini. Kita bisa membaca maksud-maksud segala sesuatu yang sifatnya diterangkan dengan secara tidak langsung oleh leluhur kita. Ya kan? Contoh misalkan ada istilah Baik Jayabaya, jenenge ada dukuh Pindho Raden Gatotkaca. Kaya Pagupon Tundha 3, ya kan? Artinya Gatotkaca itu kan otot kawat balung wesi. Itu menunjukkan tempat bahwa itu rumah yang namanya tembok. Iya toh Mas? Ada dukuh Pindho Raden Gatotkaca arupa Pagupon Tundha 3, artinya iya. Pagupon itu kan nggak mungkin kan tingkat gini, pasti kan tingkatnya horizontal. Iya. Berumah tembok. Nah, hal yang demikian yang nggak bisa diterima oleh secara umum masyarakat, bahkan kadang spiritual pun bingung untuk menjelaskan itu. Sudah dijelaskan
itu tadi ada dukuh pindho arupa pagu apa jenenge kaya Gatotkaca arupa pagupon tundha tiga. Gatotkaca kan otot kawat balung besi, artinya yo tembok wi mau itu menerangkan tempat. Iya, pagupon itu tadi ya, Nah, bangunan. gitu. Lah kan rumah tembok kan Gatotkaca balung besi, Mas. Nggih, sakniki. Pagupon tundha tiga, sap tiga. Kalau pagupon nggak ada yang tingkatnya gini, mesti kan datar. Busung tiga. Olah, Dilanjut tadi lah Mas Tinus, hal demikian. ngoncai ilir-ilir tadi lah. Kan ada kelanjutannya nggih? Si aku lagunya sampai lali. Ini buka anu sih ya. Lunyu-lunyu penek no. Lirik ya. Lunyu-lunyu penek no. Lunyu-lunyu penek no. Tak sengguh pengantin anyar. Gitu. Masih panjang loh Mas. Sekalian maksudnya. Gue judulnya lir-ilir. Pasak sonoan Lah iya. dilirikan pasak Oh, Mas iki sak sak konten. ya sak konten ngono. Wih, piro nih durasinya? 1 jam 40 menit. Gak kerasa ya? Ini omongan ramah dikit. Mas ilir-ilir sendiri itu sopo tuh sebenarnya sih nyiptakne? Apa memang Nah, benar? engko diceritake masalah Sunan Kalijogo. Bener Sunan Kalijogo. Itu Sunan Kalijogo itu kejawen, bukan Islam. Terus nanti saya dan Islam ini ning Arab, ning aturan ono ora, ning kitab ono ora. Enek ra Mas? Kalau Islam ini ning aturan ini Enggak ada. enggak ada. Enggak ada.